Konsekuensi masalah solusi potensial harga pi yang tidak stabil, perdagangan komoditas GCP internal atau jangkar harga. Harga pasar mencerminkan penawaran dan permintaan nyata, tetapi tidak memiliki stabilitas fluktuasi rentan atau token substabil. Kurangnya aplikasi nyata mudah berspekulasi, harga virtual, peningkatan utilitas aplikasi nyata. Jika Pi benar-benar ingin menjadi mata uang digital yang stabil untuk kehidupan, ia harus membangun mekanisme untuk mengontrol pergerakan harga atau setidaknya memiliki kebijakan stabilitas internal atau GCP pasak amplitudo sebelum sepenuhnya membuka ke pasar. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar Kanvionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat, tentunya diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas sehari-harinya dalam rangka menjaga konsekuensi dan komitmen dengan terus menyajikan informasi terkait proyek Pi Network. Saat ini, admin mengajak seluruh sahabat Yasdar, para pionir di seluruh penjuru dunia untuk lebih giat mengikuti perkembangan proyek Pi Network ini dengan tujuan meningkatkan pemahaman kita terhadap perkembangan proyek jangka panjang menuju tatanan ekonomi global dunia. Saat ini, admin mencoba akan memaparkan tentang inti masalah volatilitas harga versus stabilitas konsumen. Akan tetapi seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, jika kita berbicara mengenai inti permasalahan dalam proyek Pi Network ini, tentunya ini merupakan sebagian kecil daripada proyek kripto-kripto lain yang sudah lebih dulu berada di lantai. Tayangan kali ini setidaknya melengkapi dan menggenapi pembahasan sejumlah tayangan yang telah lalu bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, kita lebih menyoroti inti masalah, yaitu volatilitas harga versus stabilitas konsumen. Jika harga Pi atau cryptocurrency apapun melayang di sepanjang pasar, harga meningkat tajam dan penjual takut menerima pembayaran dalam Pi, atau karena hari berikutnya Pi mungkin turun. Harga turun tajam, pembeli takut membayar di Pi karena merasa rugi. Hasilnya, perdagangan komoditas praktis stagnan atau tunduk pada penyesuaian harga yang konstan, yang sulit digunakan sebagai mata uang yang stabil. Misalnya, hari ini 1 Pi sama dengan 50 US dollar. Anda membeli kopi seharga 0,02 Pi. Kemudian selanjutnya 1 Pi sama dengan 10 US dollar. Berarti kedai kopi harus meningkat menjadi 0,1 Pi. Pengguna tentunya kehilangan kepercayaan ketika harga produk berubah terus-menerus. Nah, apakah Pi berniat menjadi mata uang yang stabil? Jawabnya, menurut dokumentasi dan arahan dari tim inti, Pi bertujuan untuk menjadi unit pertukaran yang sama dalam ekosistem, bukan hanya aset spekulatif.
Informasi ini bersumber daripada mindpi.com atau White Fever P Network. Bahkan tidak sedikit saat ini, semua pionir senantiasa selalu menggaungkan One V, One World, satu Pi, satu dunia. Dengan demikian, tujuan jangka panjang Pi bukanlah spekulasi, tetapi alat pembayaran yang stabil. Dan untuk sampai ke sana, mereka harus menyelesaikan masalah stabilitas harga. Oleh karena itu, petunjuk Pi yang berlaku untuk menjaga harga tetap stabil. Berikut adalah beberapa strategi ekonomi yang dapat digunakan Pi atau komunitas Pi. Antara lain, 1. Mekanisme nilai konsensus. Inilah GCP atau Global Consensus Value yang dimaksud masyarakat. Harga Pi untuk sementara dipatok secara internal di dalam ekosistem. Misalnya, 1 Pi sama dengan 100 US dollar atau 314.159 dolar. Pengguna di jaringan Pi membayar barang dengan harga konsensus ini, harga eksternal atau pasar bebas. Mungkin berbeda, tetapi perdagangan internal akan tetap stabil. Maka dengan ini keuntungan yang didapat stabilitas harga di ekosistem. Akan tetapi bersama itu terdapat kekurangan, yaitu tidak mencerminkan penawaran dan permintaan nyata sehingga sulit untuk berintegrasi ke pasar internasional. Kemudian yang kedua mengenai mekanisme amplitudo nilai tukar fleksibel. Pi dapat merancang mekanisme jangkar berbasis pasar tetapi memiliki jangkauan terbatas, misalnya kurang lebih 5% per hari, seperti pasak mata uang yang diadopsi oleh beberapa stablecoin. Contoh singkat, jika hari ini 1 Pi sama dengan 10 dolar, sistem hanya memungkinkan untuk berfluktuasi antara 9,5 dolar dan 10,5 dolar dalam 24 jam. Ini membantu harga tetap fleksibel, tetapi tidak berfluktuasi tajam. Tentunya ini akan memberi keuntungan untuk pembayaran barang. Selanjutnya, hubungan dengan mekanisme stabilitas berdasarkan dana atau token tambahan. Beberapa sistem seperti Terra USD yang kemudian runtuh telah mencoba menahan harga dalam dana cadangan atau token keamanan. Pi dapat mengadopsi model sistem token ganda, yaitu Pi primer atau token sirkulasi dan token sekunder yang menjaga harga tetap stabil, misalnya Pi USD. Ketika harga Pi berfluktuasi, sistem secara otomatis akan mengatur penawaran dan permintaan untuk menstabilkan nilai tukar. Selanjutnya yang keempat, stabil oleh kepercayaan dan aplikasi nyata. Cara yang lebih alami adalah dengan meningkatkan penerapan Pi. Banyak bisnis, toko, dan aplikasi menerima Pi, pengguna menyimpan Pi untuk berbelanja alih-alih spekulasi. Semakin banyak kasus penggunaan dunia nyata, maka akan semakin stabil harganya karena permintaan seimbang dengan penawaran. Sahabat Yasdar, sebenarnya secara sederhana kita bisa menganalisis secara terperinci bagaimana proyek ini dibuat untuk masa depan, bagaimana proyek ini dibuat untuk jangka panjang. Alih-alih semua orang berbicara mengenai nilai, tentu saja hal ini yang paling disorot oleh jutaan pionir, termasuk mereka yang bukan pionir ternyata lebih berperan, seolah mereka para pendahulu yang lebih banyak tahu tentang prospek proyek jangka panjang ini, bagaimana pada tahapan finalisasinya bisa menempuh target prioritas seluruh pionir di seluruh penjuru dunia menyentuh nilai 314.159 dolar. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, konsekuensi masalah solusi potensial harga Pi yang tidak stabil saat ini, perdagangan komoditas GCP internal atau jangkar harga pasar mencerminkan penawaran dan permintaan nyata, tetapi tidak memiliki stabilitas fluktuasi rentang atau token substabil. Kurangnya aplikasi nyata, mudah berspekulasi,
harga virtual, peningkatan utilitas, dan aplikasi nyata. Jika saja Bitcoin benar-benar ingin menjadi mata uang digital yang stabil untuk kehidupan, ia harus membangun mekanisme untuk mengontrol pergerakan harga atau setidaknya memiliki kebijakan stabilitas internal GCP, pasak, amplitudo sebelum sepenuhnya membuka ke pasar. Dan hal ini saat ini secara perlahan, secara pelan-pelan melalui strategi senyap yang diterapkan oleh P-Core Team melengkapi sejumlah infrastruktur senantiasa selalu diperbarui, senantiasa selalu ditingkatkan hari demi hari sesuai dengan visi dan misinya. Bitcoin menjadi mata uang digital solusi masa depan tatanan ekonomi global dunia. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling berbagi edukasi dan pengalaman untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, jangan pernah mudah tergembosi oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan seluruh kesempatan untuk bagaimana mereka dengan mudah memindahkan aset yang kita miliki saat ini. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetaplah berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetaplah bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.